Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Reni Yuliani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Nomor induk mahasiswa 2200392309767. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Parigi, Kabupaten Pangandaran. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran materi pokok lapisan bumi submateri tsunami mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doanya, Ridho. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa adalah mati, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, cek kesiapan dulu ya. Yang ada di atas meja itu hanya buku tulis, alat tulis, dan HP. Boleh ya, silakan. Kemarin kita belajar mengenai mitigasi ketika bencana. Ada yang tahu ketika sebelum terjadi gempa bumi apa yang harus kalian lakukan? Oke, Maya, silakan Maya. Silakan berdiri Maya. Sebelum terjadinya gempa bumi, yang harus dilakukan adalah 1. Memiliki aplikasi BMKG, 2. Mengetahui jalur evakuasi. Ya, betul, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Maya. Oke, terima kasih kepada Maya yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, ketika terjadi gempa bumi, terus kalian sedang berada di dalam gedung, apa yang harus kalian lakukan? Oke, Yuningsi, silahkan. Berlindung di bawah meja. Berlindung di bawah meja, bagus. Terima kasih kepada Yuningsi. Kita beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ternyata semuanya masih ingat pelajaran minggu lalu. Nah, pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tsunami. Ya, tapi sebelumnya Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Sejauh mana kalian sudah belajar di rumah? Nah, ini linknya, ini barcode-nya. Silahkan kalau ada scanner, silahkan di-scan. Kalau tidak ada, silahkan buka Chrome-nya. Ini ada linknya. Linknya adalah bit.ly/satpa tsunami. Silahkan. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Cukup ya? Sudah? Sudah. Nah, kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya kali ini itu adalah ayam serigala. Jadi gini caranya, ketika Ibu tunjuk salah satu, misalkan Ibu tunjuk Ridho, misalkan ayam, Ridho jawabnya oh. Samping kanan kirinya petek, gitu ya. Kemudian kalau Ibu bilang serigala, misalkan ke Nela, serigala. Nah, Nela jawabnya Nah, samping kanan kirinya gitu ya. Siap ya? Siap. Nah, kalau sudah siap silahkan berdiri semuanya.
Siap ya. Ayam serigala, ayam serigala, ayam serigala, ayam serigala, ayam serigala, ayam. Lagi ulangi. Aduh, konsentrasi semuanya, konsentrasi ya. Ayam serigala, ayam serigala, serigala. Sip, bagus. Silahkan duduk semuanya. Oke, gimana seru ice breakingnya? Seru. Kita akan coba lagi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, ice breakingnya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai tsunami. Ya, tsunami. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini itu adalah yang pertama, menganalisis ancaman bencana yang dapat terjadi di daerahnya, di daerah kita Pangandaran ya, kita analisis bencana yang mungkin terjadi. Kemudian menganalisis peran hutan mangrove sebagai mitigasi bencana tsunami. Kemudian melakukan praktikum sederhana tentang peran hutan mangrove sebagai upaya pengurangan resiko tsunami. Dan yang terakhir, mengomunikasikan hasil praktikum dalam bentuk poster. Nah, nanti kalian akan bikin poster. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui peran hutan mangrove sebagai mitigasi bencana tsunami sehingga kita dapat menjaga hutan mangrove dengan baik. Ada yang tahu hutan mangrove? Nah, itu yang di Bojong Salawe itu adalah hutan mangrove. Terus ada lagi di Batu Karas. Di Batu Karas itu malah dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, sekarang kita pelajari hutan mangrove itu ternyata ada perannya, selain fungsi utama ada peran lain. Untuk penilaiannya, penilaian itu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap, kedua psikomotorik, ketiga kognitif. Jadi sikap itu dilihat kalian pada saat diskusi itu seperti apa. Sikapnya ibu akan nilai dari pertama yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis itu apa? Jadi bernalar kritis itu dia mau bertanya, mau menjawab pertanyaan dan menyanggah jawaban. Kemudian untuk yang kedua, sikap gotong royong. Jadi nanti kalian dinilai pada saat diskusi apakah pada saat diskusi itu bersedia melakukan tugas sesuai kesepakatan atau bersedia membantu orang lain dalam kelompok dan menghargai hasil kerja anggota kelompok. Untuk nilai itu ada sangat baik, ya, ada sangat baik, ada baik, cukup baik, kurang baik. Jadi kalau ketiganya ada, itu nilainya sangat baik. Kalau hanya 2 aja, misalkan cuma bertanya atau menjawab pertanyaan saja, berarti baik. Kalau cuma 1, misalkan bertanya saja tanpa menjawab, itu cukup baik. Kalau diam saja, nah itu kurang baik. Itu adalah penilaian sikapnya. Sekarang kognitifnya, tadi kita sudah melakukan pretest. Kemudian di akhir nanti akan ada post-test sebagai bentuk penilaian kognitif. Ya, nanti ya. Kemudian penilaian psikomotoriknya yaitu ada, ini adalah keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains itu yang dinilai, yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua melakukan pengamatan, yang ketiga melakukan analisis dan menyimpulkan, yang keempat mengomunikasikan. Mengomunikasikan itu bagaimana? Nanti pada saat presentasi. Jadi hasil diskusi itu dipresentasikan di depan kelas. Bagaimana penilaiannya? Kriterianya ini ada nilai 1, 2, dan 3. 1 misalkan untuk mengomunikasikan dilakukan secara lisan. Untuk nilai 2 berarti nilainya lebih baik ya kalau 2, lisan dan tertulis namun tidak dipadukan. Yang ketiga, nilai 3 misalkan memadukan hasil tertulis sebagai bagian dari penyajian hasil penyajian secara lisan. Untuk kognitif nilai maksimal itu adalah 100. KKM-nya adalah, HKM sekolah kita adalah 73. Ya, tadi garis umum kegiatan pembelajarannya udah Ibu jelaskan. Yang pertama ya, yang pertama itu merumuskan masalah dari berita. Nanti Ibu kasih
berita. Kemudian yang kedua, mendiskusikan dan pengamatan, melakukan praktikum. Yang ketiga, presentasi. Kontrak belajar. Kontrak belajar, jadi selama pembelajaran ada kontraknya ya. Yang pertama, jika bertanya harus mengangkat tangan dahulu. Kemudian menggunakan HP untuk belajar. Nah, kalian kan bawa HP untuk pretest dan post-test, dan nanti ada membuat poster. Sudah install aplikasi Canva-nya? Sudah, bagus. Sekarang Ibu kasih satu cuplikan berita mengenai tsunami di Pangandaran. Siapa yang mau baca? Oke, silakan. 10 tahun tsunami Pangandaran, tsunami dahsyat tanpa isyarat gempa oleh Abdul Mohari. 17 Juli 2016, tepat 10 tahun kejadian tsunami Pangandaran yang merenggut 668 korban jiwa, 65 hilang, asumsikan meninggal dunia, dan 9.299 lainnya luka-luka. WHO 2007. Berbeda dengan tsunami Aceh 2004, tsunami Pangandaran tidak didahului oleh gempa kuat yang bisa menjadi pertanda bagi masyarakat akan potensi tsunami. Hasilnya, evakuasi tidak berjalan efektif dan korban jiwa dan harta kembali berjatuhan. Oke, terima kasih kepada Harati yang sudah mau membacakan. Kalian baca semuanya ya? Baca. Jadi dulu pernah terjadi tsunami di Pangandaran tahun 2006. Karena pada zaman dulu itu HP belum begitu merajalela seperti sekarang ya. Jadi info mengenai bencana itu belum begitu update. Jadi waktu dulu terjadi banyak korban pada saat tsunami. Karena menurut Abdul Mohari, tsunami ini tanpa adanya tanda-tanda atau isyarat gempa. Kita bayangkan, kita lihat datangnya air ketika tsunami di Jepang. Ya, seperti itulah datangnya gelombang air ke daratan ketika tsunami besar dan kuat. Bayangkan, kalau tanpa ada isyarat, tiba-tiba air datang seperti ini. Bagaimana korban jiwanya? Pasti banyak. Nah, dari situ kira-kira muncul nggak masalahnya? Apa kira-kira? Tidak ada pengaman di sini kan? Ini ada. Kalau di Jepang kan ada tanggul. Nih, ada tembok ya. Oke, jadi masalahnya sudah terpikirkan? Sudah. Oke, nanti dituangkan di lembar kerja. Setelah kalian Ibu bagikan peralatannya, Ibu bagi kelompoknya. Oke, menurut hasil pretest, Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu Ido, Karisma, Najwa, Maya, dan Silvi. Kelompok kedua Azka, Dinda, Haratih, dan Sinta. Kelompok ketiga Nabil, Nela, Ridwan, dan Erna. Kelompok keempat Indra, Amel, Sandy, dan Yuningsih. Silahkan berkumpul bersama kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 sana ya, kelompok 4 situ. Silahkan berkumpul bersama kelompoknya. Sudah ya? Sudah berkumpul bersama kelompoknya? Nah, kalau sudah, perwakilan kelompok silahkan ambil ke sini ke depan. Perwakilan kelompok. Kelompok berapa, Nela? 3. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 4 ya. Ini kelompok 2. Silahkan. Sudah dapat semuanya? Nah, sekarang kalian silahkan mencoba mempraktekkan dan mengisi lembar kerja yang sudah ada. Silahkan.
baru. Kalau udah deh. Lagi. Lihat langkah kerjanya. Lihat coba langkah itu kerasnya. Oke. Jangan dulu bangunannya. Bangunannya Jangan dulu. jangan Terus pakai itu kan? Nah, air dulu. Nanti. Ini nanti ya. Oh. Nah. Oh, gini. Enggak, jangan dulu. Lihat dulu, lihat itu. Oh, berarti airnya dulu. Dibaca ya. Ayo, kita gerak. Oh, iya. Yang pertama tanpa Jangan lupa langkah kerjanya dilihat dulu di LKPD ya. ya. Ya, lihat dibuka, dibaca ya. Lihat dulu. Ya benar. Air dulu. Air. Tangannya kurang tidak. Nah, sini deh. Hasilnya ditulis di sini. Lembar kerja nih. Coba lihat, ditulis di lembar kerja. Khusus yang pertama ada. Kuat banget. Nah, sekarang pakai utama itu. Nah, pasang. Tuh, kita tahan. Lubangnya nggak terlalu besar. Kurang airnya. Airnya ada di bawah nih. Jangan semua dong. Nah, tahan. Ya ini ketahan ini tuh. Tuh. Daging potolio. Najwa kalau mau cuci tangan silakan cuci tangan dulu Najwa. Udah. Kalau udah. Nah, ini tinggal ngerjakan LKPD. Nah. Kerjasamanya ya, mengerjakan. Ya. Udah, langkah pertama harus diapain? Coba lihat LKPD-nya. Iya, gimana itu? Airnya gimana datangnya? Yang sok. Udah cukup. Coba lihat apa tadi yang terjadi. Bisa tulis di LKPD silahkan. Kemudian yang keduanya pakai tanaman. Ya, nah silahkan tulis apa yang terjadi. Iya. Sudah diisi LKPD-nya ya. Untuk menjawabnya ada di sini, bisa dilihat di bahan ajar atau cari di internet nggak apa-apa. Ada HP-nya kan? Ya. Sudah? Sudah, kalau sudah ya. Tunggu yang lain ya.
boleh dirapikan barang-barangnya kalau berceceran, ada tanah, ada tisu di sebelah Nela itu bisa diminta tisunya. Masuk nggak itu? Ya. Jangan lupa sampahnya buang ke tempat sampah. Sisa. Oke, sudah praktikumnya? Sudah. Kalian adalah tugasnya membuat poster ya. Silakan buka HP-nya. Sudah bikin posternya? Sudah. Nah, kalau sudah persiapkan diri untuk presentasi ke depan ya. Silahkan bagian kelompok siapa dulu? Satu dulu ya. Silahkan kelompok satu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Karisma, Maya, Sirpi, Najwa, dan saya sendiri Rido sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan membacakan hasil pengamatan kelompok kami. Tidak terdapat tanaman. Terdapat tanaman. Gelombang air datang dengan kuat. Gelombang air datang dengan tenang. Miniatur bangunan goyang dan ada yang roboh. Miniatur bangunan tidak goyang. Kesimpulannya, dengan adanya tanaman, gelombang air yang sampai ke daratan jadi sedikit tenang. Solusi masalah untuk menghambat gelombang tsunami adalah dengan menanam mangrove sehingga gelombang yang sampai ke daratan tidak terlalu kuat. Silahkan posternya diperlihatkan hasilnya. Ini adalah poster yang kami buat. Inilah hasil presentasi kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan kalau mau ada yang bertanya. Nabil Oke, ya? Nabil. Nabil, oke. Jika ditanami mangrove, bagaimana dengan wisatawan yang akan berenang di pantai? Tidak semua bibir pantai dapat ditanami mangrove sehingga masih ada bibir pantai yang dapat dikunjungi wisatawan untuk berenang. Kesimpulan presentasi dari kelompok kami adalah mangrove bisa dijadikan sebagai upaya mitigasi tsunami secara alami. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah maju ke depan. Silakan kembali duduk. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Arati, Adinda, Sinta, dan saya sendiri Aska Faras akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi yang telah kami buat. Saya di sini akan membacakan hasil pengamatan diskusi kelompok kami. Keadaan wadah tidak terdapat tanaman, gelombang kuat, bahkan ada miniatur yang goyang. Keadaan wadah terdapat tanaman, gelombang tenang, tidak ada miniatur yang roboh. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa gelombang yang melewati tanaman lebih tenang dibandingkan tanpa tanaman. Solusi masalahnya adalah agar gelombang yang datang tidak menimbulkan kerusakan adalah dengan membuat penghalang di bibir pantai, salah satunya dengan menanam mangrove. Ini adalah poster yang kami buat. Itu saja presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab apabila ada yang mau bertanya. Lebih baik menanam pohon mangrove atau membuat tembok tinggi seperti di Jepang. Mangrove lebih murah dan memiliki banyak keuntungan yang lebih banyak untuk ekosistem dibanding dengan membuat tembok tinggi yang menghabiskan banyak biaya. Kesimpulan dari kelompok kami, mangrove memiliki akar yang kokoh yang sehingga dapat merendam gelombang tsunami. Itu saja presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih kepada
kepada kelompok 2 yang sudah maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya kelompok 3 siap? Siap. Siap, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan anggota Erna, Nela, Nabil, dan saya sendiri Ridwan akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi yang telah kami lakukan. Saya akan membaca hasil pengamatan diskusi kelompok kami. Keadaan wadah, tidak terdapat tanaman. Keadaan gelombang air saat sampai daratan. Gelombang air datang dengan kuat. Keadaan miniatur bangun setelah terjadi gelombang. Ada miniatur yang bergeser. Terdapat tanaman. Gelombang air datang dengan tenang. Miniatur hanya goyang sedikit. Kesimpulan, gelombang air datang dengan tenang ketika ada tanaman dan miniatur hanya goyang sedikit. Solusi masalah adalah agar gelombang tsunami yang sampai ke daratan tidak terlalu kuat. Harus ada penghalang, salah satunya dengan menanam mangrove. Ini adalah hasil poster dari kelompok 3. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Jika sedang bermain tiba-tiba gempa, sebaiknya mengungsi kemana? Jika sedang berenang di pantai, tiba-tiba ada gempa hebat, larilah ke shelter tsunami yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah sebagai masyarakat yang tinggal di daerah pantai, kita harus menjaga dan melestarikan pohon mangrove. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Sudah siap? Siap, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Sandy, Amel, Yunisi, dan saya sendiri Indra. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Keadaan gelombang air saat sampai daratan. Gelombang datang dengan kuat. Ada miniatur yang goyang karena air. Terdapat tanaman. Gelombang datang dengan tenang. Miniatur tetap kokoh. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, dapat kesimpulan bahwa ketika gelombang air melewati tanaman, air tersebut tenang sehingga tidak ada miniatur yang rusak. Solusi masalah untuk mengurangi dampak akibat tsunami, salah satunya membuat penghalang di bibir pantai. Penghalang-penghalang tersebut dapat dengan mangrove yang alami. Oke, posternya sudah ada? Ya, silahkan perlihatkan posternya. Ini adalah poster yang kami buat. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan tutup. Kesimpulan kelompok, adanya hutan mangrove sebagai peredam gelombang tsunami, memberikan waktu untuk warga dapat menyelamatkan diri. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kesimpulan dari diskusi kelompok, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan Nabil. Hutan mangrove memiliki akar yang kokoh sehingga dapat menahan gelombang, badai, dan tsunami. Oke, terima kasih Nabil sudah memberikan kesimpulan untuk diskusi kelompok. Kita beri tepuk tangan untuk Nabil. Kalian sudah melakukan praktikum dan tadi Nabil sudah memberikan kesimpulan terhadap diskusi. Sebenarnya apa sih tsunami itu? Kita lihat. Tsunami itu berasal dari kata su dan nami dari bahasa Jepang ya. Su itu artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang laut. Jadi tsunami itu adalah gelombang laut yang menghantam pelabuhan. Nah, kita lihat ya proses tsunami itu seperti apa sih?
Nah, didahului dengan air laut yang surut. Setelah itu baru gelombang datang. Nah, ini seperti inilah gelombang datangnya tsunami. Sudah. Jadi seperti itulah terjadinya tsunami. Jadi yang pertama itu ada gempa di dasar laut. Kemudian gempa itu membuat air surut. Nah, surut kemudian baru datang. Nah, mitigasi tsunami. Jadi kita harus paham ya, sebelum terjadinya tsunami itu kita harus tahu dulu. Harus tahu jalur evakuasi ya, harus tahu ciri-cirinya dulu tsunami, dan harus punya aplikasi dari BMKG. Jadi kita tahu, oh ketika ada guncangan, info itu langsung up to date ya. Jadi langsung tahu, oh ini potensi tsunami atau enggak gitu. Kalau berpotensi berarti kita harus segera melarikan diri. Kemudian saat terjadi tsunami, kalau kita misalkan sedang berada di pantai, itu sebaiknya cari gedung yang tinggi. Biasanya pemerintah menyediakan shelter-shelter bangunan. Ya, kemudian setelah tsunami itu jangan dulu turun. Kalau dari dataran tinggi jangan dulu turun ke bawah ya. Diamkan dulu di sana, lihat keadaan. Gitu ya, itu mitigasi tsunami. Nah, upaya pemerintah untuk mengurangi dampak tsunami tadi sudah ada pembuatan bangunan tempat menyelamatkan diri. Biasanya berada di daerah sekitar pantai. Itu namanya shelter ya. Nih. Kemudian pembangunan dinding penahan laju tsunami seperti di Jepang, itu dibuat dinding tinggi. Jadi tsunami supaya apa? Tidak terlalu membuat kerusakan ya. Kemudian ada lagi batu-batu pemecah gelombang, ini disediakan di bibir-bibir pantai. Nah, yang terakhir itu membuat atau menanam pohon mangrove, ini yang paling alami ya. Jadi solusinya tadi apa? Ketika tidak ada tanda-tanda tsunami, kemudian tiba-tiba terjadi tsunami, solusi yang untuk mencegahnya yaitu dengan tadi membuat dinding-dinding, kemudian menanam pohon mangrove. Tuh, Ibu ada permainan ya? Yang mau bermain? Dinda? Oke, silahkan Dinda. Bentar ya. Ayo, magnitudo gempa minimal. Tadi berapa? Nah, bagus. Ingat-ingat ya. Oke. Level 2. Pertanyaannya, mitigasi bencana. Iya, ada lagi. Selain itu, tunggu. Oke, sudah? Sudah. Siapa yang mau coba lagi? Mau? Gak ada? Oke. Dari penjelasan Ibu ada yang mau bertanya? Oke, silahkan bertanya. Mengapa air laut surut sebelum tsunami? Kemanakah perginya air laut? Oh iya, jadi tadi kan ada penjelasan ketika tsunami itu kan terjadi gempa di dasar
laut. Kemudian setelah ada air surut, kemana perginya air itu? Kita lihat lagi ya videonya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, jadi ketika naik, sesar naik atau sesar turun kan ada gini, seret. Nah itu nanti airnya ketarik ke situ. Kemudian baru dia muncul lagi dengan kecepatan yang tinggi atau gelombang yang tinggi, gitu ya. Jadi kemana perginya? Ya tetap ada di situ, cuman agak turun gitu ya. Itu nah, tuh menimbulkan gelombang, ketarik ke belakang. Nah, ini surut kan, jadi ketarik ke belakang, surut, baru datang lagi dengan gelombang yang tinggi, kecepatannya juga tinggi. Ya, cepat. Gitu ya? Paham, Karisma? Iya. Sudah ini ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lakukan post test dulu ya. Post test, silahkan buka HP-nya. Ini linknya, ini barcode-nya. Ibu kasih waktu 2 menit, cukup ya. Sudah? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang paling disukai? Oke, silakan Silvi. Bagian yang paling saya sukai adalah praktikum dan memainkan games. Iya, praktikum dan memainkan game. Senang ya kalian kalau main game? Ada reward untuk 3 kategori. Kategori pertama adalah kelompok paling aktif. Nah, kategori kedua adalah yang sering bertanya. Kategori ketiga adalah poster terbaik. Untuk kategori pertama, kelompok teraktif jatuh kepada kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kategori kedua, aktif bertanya jatuh kepada Karisma. Kita beri tepuk tangan untuk Karisma. Dan yang terakhir, poster terbaik jatuh kepada kelompok 4. Kita beri tepuk tangan. Silakan perwakilannya maju ke depan. Ini adalah yang paling aktif bertanya. Ini poster terbaik. Ini kelompok teraktif. Kita beri tepuk tangan. Semoga ini menjadi motivasi kalian selanjutnya. Silahkan. Oke. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kalian sudah cukup aktif ya dalam pembelajaran. Sudah banyak bertanya, ada yang menjawab dalam praktikum. Terima kasih atas kerja samanya. Oke. Untuk tugas selanjutnya adalah kalian pelajari tentang gunung berapi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doanya, Ridho. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.